Eh, Baik, terima kasih. Apa layar saya sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Sudah terlihat. Baik, Ya. terima kasih. Saya mulai. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Universitas Brawijaya, khususnya Departemen Teknik Sipil. Saya terima kasih juga kepada Pak Alwafi selaku Kajur dan juga Sekjur, beserta jajaran, Bu Moderator, Bu Kartika, terima kasih juga memberikan kesempatan. Saya terima kasih juga kepada Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil atas kesempatan yang luar biasa saya hari ini bisa diberikan kesempatan juga untuk share apa yang ada di pikiran saya dan bagaimana kita bisa bersama-sama membantu mengembangkan dan mengimplementasikan hal-hal yang bersifat peningkatan produktivitas di dunia konstruksi ke depannya. Saya buka dengan tema transformasi digital manajemen konstruksi di manajemen konstruksi. Oke, terima kasih. Tadi mungkin sudah sedikit dijelaskan oleh Bu Kartika bahwa saya memang seorang engineer, berlatar belakang engineer di spesialisasi di construction engineering management. Saya dari sekian yang sudah saya lakukan, saya aktif sebetulnya di industri konstruksi sebagai general kontraktor. Saya sebagai seorang general kontraktor, yang saya maksud, saya mempunyai pengalaman untuk memahami seperti apa proses bisnis sebagai seorang yang menjalankan jasa konstruksi sebagai general kontraktor. Nah, saya berkesempatan juga untuk bekerja kepada pemerintahan juga. Jadi saya sempat bantu Pak Basuki juga sebagai staf khusus infrastruktur untuk mengetahui dari sudut pandang perspektif pemerintahan itu seperti apa. Sehingga membuat saya menyimpulkan untuk bisa membuat suatu produk yang bisa diterima oleh masyarakat konstruksi, khususnya para kontraktor, dan bisa dirasakan oleh seluruh stakeholder proyek. Gitu. Nah, ini nanti akan saya share lebih detail mengenai apa itu progresi dan bagaimana dia bisa berkontribusi terhadap proses bisnis manajemen konstruksi. Oke, selanjutnya saya akan masuk ke materi. Kita bisa lihat pada chart di sebelah kiri, secara garis besar dia menunjukkan bahwa sebetulnya yang menjadi permasalahan di sektor konstruksi itu adalah produktivitas yang tidak meningkat. Jadi selama 20 tahun terakhir, ternyata konstruksi itu tidak pernah meningkatkan produktivitasnya apabila kita dibandingkan dengan sektor manufaktur. Jadi sektor manufaktur ini selalu menjadi barometer atau tolak ukur dari sektor konstruksi. Kenapa demikian? Karena kita sebetulnya kurang lebih itu mempunyai ciri khas yang hampir sama gitu. Kita sama-sama menggunakan intense labor work, kita sama-sama menggunakan intens perencanaan, kita sama-sama menggunakan intens peralatan, namun kenapa produktivitas kita tidak pernah meningkat selama 20 tahun terakhir? Lalu kalau kita lihat juga selama ini ternyata proyek itu mengalami 30% yang namanya over budget, dan 40% itu dari proyek atau hampir 50-50 ya, peluang orang mengerjakan proyek itu ternyata hampir 50% itu terlambat gitu. Nah, ini pasti ada suatu permasalahan yang nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nah, ini suatu data lagi yang menyebutkan di mana produktivitas hanya naik sebanyak 1% dalam 20 tahun terakhir apabila dibandingkan dengan kenaikan upah 160%. Ini data global. Data global menyebutkan demikian. Lalu permasalahan apa lagi? Yaitu dalam hal safety. Nah, safety juga menunjukkan bahwa ternyata terjadi fatality atau kecelakaan yang berdampak kematian itu 20% ternyata. 8 dari 100 pekerja juga mengalami sesuatu near miss. Nah, jadi ada masalah di masalah safety. Nah, namun
itu hanya sebagian. Kira-kira sebetulnya apa sih permasalahan yang ada di konstruksi ini? Yang saya pelajari adalah, yang pertama adalah disebabkan karena perencanaan yang kurang matang dan detail, yang pada akhirnya berdampak pada fase pelaksanaan atau proses eksekusi di lapangan. Ya bagaimana proses di lapangan itu bisa berjalan dengan baik apabila perencanaannya itu tidak dilakukan dengan baik. Sedangkan kita ini sebagai seorang yang teknis menjalankan operasional di lapangan ya harus mengerti setiap hari merupakan deadline baru bagi kita. Jadi kita harus mengerti apa yang harus didatangkan, apa yang harus, kita membutuhkan perencanaan yang intens. Lalu yang kedua adalah, ini permasalahan yang sangat krusial juga sebetulnya, komunikasi yang tumpang tindih dan tidak terdistribusi ke seluruh stakeholder. Artinya terjadi lagging waktu, selisih waktu, informasi tidak update. Nah, dari struktur organisasi konstruksi sendiri kita bisa lihat bahwa bagaimana general kontraktor memanage sebuah proyek itu, struktur organisasinya besar. Dia ada owner, ada engineer, ada MK, itu masih pihak eksternal. Di dalam internalnya sendiri struktur organisasinya dia cukup terbirokrasi, bertangga-tangga. Ada project manager, ada project engineer, sampai level pelaksana di lapangan dan mandor. Nah, ini membutuhkan suatu platform atau teknologi yang bisa menjembatani komunikasi antar semua pihak. Gitu. Sedangkan semua terpusat pada seorang eksekutor, yaitu general kontraktor yang mengelola banyak sekali subkontraktor di bawahnya dan pekerja. Lalu yang ketiga adalah administrasi proyek yang tidak akuntabel dan tidak rapi. Nah, ini disebabkan sebagai contoh yang paling sederhana adalah arsitek melakukan revisi gambar kedua, ketiga. Nah, apakah kita bisa menjamin bahwa dengan teknologi yang ada sekarang itu, bahwa revisi atau revisi yang terus berganti setiap hari, setiap segmen dari suatu proyek itu bisa benar-benar terdistribusi sampai ke bawah gitu, pelaksana di lapangan. Jangan sampai revisi sudah sampai revisi ketiga, tapi pelaksana di lapangan karena mengejar waktu dia masih pegang revisi yang pertama atau kedua. Nah, ini kan akan menyebabkan implikasi cost apabila sampai salah kerja. Nah, ini inefisiensi. Informasi yang lambat terdistribusi ke seluruh stakeholder. Ini mungkin tadi sudah saya singgung juga. Lalu gap perencanaan dengan performa di lapangan. Yang terakhir adalah keterbatasan SDM yang mumpuni. Nah, ini masalah yang cukup serius juga. Kadang kita bisa melihat fenomena di lapangan di mana seorang pekerja yang mula-mula pekerja mampu memanage 1-2 project, dia sudah naik level, mengajukan diri sebagai seorang mandor, yang di mana tupoksi seorang mandor itu seharusnya mengelola banyak pekerja, sudah di luar dari skill dari crafting dia gitu. Nah, bagaimana dia bisa melakukan manajemen yang baik? Akhirnya terjadi suatu miss organisasi, akhirnya mandor banyak yang kabur, quote unquote, seperti demikian. Nah, ini suatu permasalahan. Jadi SDM yang qualified itu juga kurang kita. Lalu kita berbicara sekarang di masa pandemi COVID-19. Sebetulnya bagaimana sih COVID ini mempengaruhi? Nanti saya akan dukung dengan data statistik, namun secara garis besar COVID-19 ini tentunya akan mempengaruhi kesehatan personil proyek. Kita sekarang kalau mengajukan penawaran pasti ada minta biaya untuk protokol COVID. Nah, ini kesehatan personil proyek selama proyek berlangsung. Lalu material atau supply chain dari entah itu material atau peralatan ini pasti terganggu. Karena keengganan, karena mungkin demand-nya itu menurun sehingga manufaktur itu mungkin sedikit mengerem mengenai produksinya, sehingga pada saat terjadi proyek, kontraktor meminta material tidak bisa tepat waktu. Terjadi ada supply chain disruption. Pendanaan proyek menurun, karantina larangan mobilisasi pekerja, dan yang terakhir, semua itu pasti akan mengerucut pada suatu resiko di mana pastinya akan terjadi sengketa antara pemberi dan penerima kerja. Jadi secara garis besar, menyebabkan suatu proyek konstruksi itu produktivitasnya menurun karena terlalu banyak, mungkin ada karena terdapat biaya-biaya yang tidak diantisipasi sebelumnya, biaya proyek yang meningkat, produktivitas menurun, dan profitnya pasti akan menurun. Nah, ini data statistik dari triwulan 2. Jadi
ternyata sektor konstruksi itu minus 7%. Tapi di data statistik yang triwulan 3 ini kelihatannya sudah plus, sudah kembali ke 4%. Nanti saya akan tunjukkan. Dari triwulan 2, sektor konstruksi ternyata minus. Kalau perbandingannya dari year on year ya, tahun 2019 dan 2020, dia minus di sini. Nah, bagaimana kita sebagai masyarakat konstruksi ini dapat beradaptasi terhadap fenomena COVID ini? Nah, ini sudah dilakukan studi. Dilakukan studi, ternyata ditemukan bahwa hampir 94% dari responden itu menyatakan bahwa remote atau teleworking itu bisa menjadi sebuah solusi. Artinya bagaimana kita bisa memantau atau menjalankan proyek itu walaupun tidak sering-sering melakukan kunjungan. Ini lebih ke arah manajerial ya, ke manajerial level di suatu organisasi. Karena manajerial level ini perannya sangat signifikan, di mana manajerial yang cuma jumlahnya mungkin 5-10 orang bisa menghandle ratusan, puluhan, bahkan ratusan pekerja di lapangan. Jadi apa itu solusinya? Yaitu pastinya semua akan terfasilitasi dengan Cloud Integrated Construction App. Jadi bagaimana kita bisa menciptakan sebuah fasilitas platform yang bisa diakses oleh semua orang menggunakan internet di kapanpun, dimanapun. Kurang lebih demikian. Nah, namun sebelum kita memutuskan untuk berinvestasi teknologi, sebetulnya kita harus menyadari dulu sebetulnya apa sih manfaat dari teknologi. Kenapa kok teknologi konstruksi itu penting? Di luar, karena kita tadi sudah mempunyai permasalahan yang saya tadi sudah paparkan di awal. Tentunya dengan adanya teknologi konstruksi, kita akan meningkatkan produktivitas dan profitabilitas dari suatu proyek. Karena proyek akan dimanage dengan lebih rinci. Sistem memaksa seseorang untuk merubah perilakunya untuk bisa memanage proyek dengan lebih rinci. Lalu alur kerja pastinya lebih efisien dengan adanya streamline dari software atau platform atau teknologi konstruksi. Lalu tentunya teknologi akan memberikan pengelolaan manajemen resiko yang lebih baik sehingga meningkatkan prediksibilitas proyek. Ya mungkin kita tidak bisa memprediksi kendala apa yang akan terjadi. Kalau kita sudah berbicara kendala lapangan ini sudah variabelnya kompleks, banyak sekali hal yang mula-mula kita pikirkan tidak menjadi permasalahan, bisa menjadi permasalahan ke depannya di proyek ini. Tapi dengan adanya teknologi, kita bisa, walaupun tidak bisa 100%, mungkin ya 70-80% sudah cukup membantu. Gitu, untuk bisa mengakses kira-kira ada risiko apa. Lalu dengan adanya teknologi, kita juga dapat merencanakan K3, safety dengan baik. Sekarang safety merupakan suatu keharusan dan concern yang nomor 1. Gitu kan. Nah, kita difasilitasi dengan menggunakan suatu teknologi. Nah, ini yang menarik ini, yaitu menarik kesempatan dan lapangan pekerjaan baru. Karena teknologi kan sifatnya pasti akan breakthrough. Jadi barang siapa yang menguasai skill untuk bisa mengoperasikan atau menggunakan teknologi tersebut, pastinya ini akan menjadi suatu peluang baru di dunia bisnis juga. Gitu. Nah, ini saya akan guide satu perlahan bagaimana kita kerangka berpikir kita dalam memutuskan suatu teknologi. Jadi statistik ini menyebutkan bahwa collaborating dan contracting dan pemanfaatan teknologi itu ternyata berkontribusi cukup signifikan dalam cost saving dari sebuah proyek. Bisa dilihat pada figur ini. Collaboration antar pihak. Lalu kita bisa lihat dalam figur ini juga bahwa project administrasi dan pre-construction management itu ternyata mempunyai peluang untuk bisa terus ditingkatkan dalam 5 tahun ke depan. Jadi dari banyaknya fase ini kita fokus sama
pre-construction dan project administration itu yang mempunyai kontribusi atau peluang paling besar untuk terus dikembangkan dalam 11 tahun ke depan. Lalu kalau kita berbicara mengenai teknologi, sebetulnya teknologi konstruksi itu ada banyak. Ini bisa kita lihat pada gambar atau figur tabel ini, ada paling tidak 8 macam teknologi yang bisa diterapkan. Namun nanti saya akan guide kira-kira teknologi seperti apa yang menjadi prioritas. Nah, satu-satu. Ini mulai dari desain manajemen. Kita sekarang mungkin sering mendengar BIM dan lain sebagainya. Ini yang dilakukan oleh desain manajemen, di mana kita mempunyai suatu visualisasi terhadap suatu objek untuk bisa memprediksi agar objek tersebut, banyaknya objek dalam suatu bangunan konstruksi itu tidak saling konflik. Kita membutuhkan teknologi namanya BIM. Ada juga teknologi scheduling, di mana dia akan mengetrack progres dari suatu proyek, lalu memberikan notifikasi kepada seluruh pihak. Material management, bagaimana kita mengetrack kapan material itu didatangkan, diorder, didatangkan, difabrikasi, lalu erection, hingga inventarisasi akhir dari suatu material tersebut. Crew tracking untuk mengecek produktivitas dari pekerja di lapangan. Lalu quality control, contract management, performance project, di mana dia bisa terus memonitor performa dari platform tersebut dapat digunakan untuk nge-track performa dari proyek secara keseluruhan, dan yang terakhir adalah dokumen manajemen atau dokumen kontrol. Nah, yang saya beri kotak merah di sini, itu sebetulnya merupakan fitur-fitur yang paling utama didahulukan dari fitur-fitur yang lain. Mengapa demikian? Karena banyak sekali teknologi dan kita harus memilah mana teknologi yang tepat untuk organisasi kita. Karena organisasi konstruksi kan juga terbagi klasifikasinya dari kecil hingga besar, dan bagaimana kita bisa berinvestasi pada suatu produk yang nilainya tinggi, di mana proyek itu sendiri belum tahu apakah dia ini bisa untung apa tidak dari pengelolaan resources yang dia punya. Gitu. Lalu selanjutnya, ini menunjukkan di mana figur selanjutnya menunjukkan bahwa kolaborasi platform itu paling mempunyai irisan atau mengcover dari seluruh fase proyek dari awal hingga akhir dan terdistribusi kepada seluruh stakeholder, yaitu collaboration platform. Nah, ini saya mau sedikit menunjukkan bahwa sebetulnya industri konstruksi ini merupakan industri yang high risk. Dia mempunyai insolvency rate ya, atau rate kepailitan. Ya. Saya punya 2 data, satu di New Zealand, satu di UK, di mana kedua data tersebut ini menunjukkan sebetulnya sektor konstruksi ini mempunyai resiko yang tinggi. Maka dibutuhkan sebetulnya perencanaan yang sangat baik dan pemonitoran yang baik pada suatu proyek sehingga kegagalan pada suatu organisasi konstruksi ini dapat dihindari. Nah, ini data yang ditunjukkan pada negara-negara maju. Mungkin kita juga harus punya data di dalam internal kita ya. Saya belum mengecek. Gitu. Nah, lalu bagaimana kita melakukan suatu proses adaptasi menuju konstruksi 4.0? Konstruksi 4.0 ini sebetulnya sudah merupakan prioritas yang diharapkan Pak Jokowi untuk diimplementasikan ke depannya. Nanti ada di slide selanjutnya saya akan jelaskan. Namun yang menjadi kendala sekarang bagaimana hal tersebut bisa diimplementasikan secara cepat demi mendukung pembangunan kita 5 tahun ke depan. Nah, kalau menurut saya yang paling pertama adalah kita harus menciptakan budaya pentingnya teknologi. Kita harus mempunyai kesepakatan bersama bahwa teknologi ini hakikatnya itu untuk membuat hidup kita ini menjadi lebih mudah dalam memanage suatu proyek. Bukan sebaliknya. Sebaliknya dalam artian kita menggunakan teknologi karena teknologi ini sudah ribet, akhirnya belum sampai kita mencapai ke manfaat maksimalnya, kita sudah malas gitu makin. Nah, kita harus percaya dulu bahwa teknologi ini bisa memudahkan hidup kita.
Nah, kita sosialisasikan ini di organisasi kita dan seluruh stakeholder di industri konstruksi ini. Yang kedua, kita harus mengidentifikasi sebetulnya permasalahan di proyek masa lalu. Jadi kita mempunyai rekod dari proyek-proyek sebelumnya, di mana sih yang mempunyai kelemahan. Mungkin kelemahan dalam pengontrolan material, pengontrolan pekerja, peralatan, atau mungkin dalam aspek perencanaan schedule dari day-to-day operation-nya. Itu kita harus identifikasi, dan kita lihat di mana peluang bagi kita untuk menutup gap itu, peluang untuk teknologi apa sih yang bisa dimanfaatkan untuk membuat operasi kita ke depan di proyek-proyek selanjutnya itu bisa lebih efisien. Lalu yang pasti kita harus berani juga untuk berinvestasi. Berinvestasi ini ya bisa kepada peralatan yang canggih, bisa juga dalam rupa software, bisa juga dalam rupa tenaga kerja atau pelatihan. Ini yang justru resource ini justru yang akan mengoperasikan teknologi tersebut. Jadi kita harus berani untuk berinvestasi sebagai stakeholder di dunia konstruksi ini. Lalu kita harus juga membangkitkan kesadaran dalam pengambilan keputusan berbasis data. Bagaimana kita bisa mengambil keputusan berbasis data apabila tidak didukung oleh suatu platform yang melakukan pencatatan dari waktu ke waktu. Jadi pengambilan keputusan itu memang bisa berdasarkan pengalaman, tapi dalam proyek konstruksi itu kadang-kadang sifatnya situasional. Artinya dalam satu proyek ke proyek lain, walaupun masalahnya sama, approach-nya bisa berbeda. Jadi data ini bisa membantu kita untuk mengambil keputusan. Lalu yang terakhir adalah, ya kita harus selalu terus mengukur kinerja dari waktu ke waktu. Kita track dengan penggunaan teknologi kita ini apa benar bisa meningkatkan produktivitas kita. Apabila itu divalidasi dengan performa kita meningkat, ya berarti sudah benar kita memanfaatkan suatu teknologi itu bisa meningkatkan efisiensi dan produktivitas dari performa kita di lapangan. Nah, ini sekedar informasi. Sebetulnya dalam jangka 4 tahun ke depan ya, itu sebetulnya pemerintah kita itu mengharapkan peningkatan investasi infrastruktur itu menjadi 6.400 triliun, di mana ini sudah naik 43% dari tahun 2017 dan 50%. Menuju 50% di 2024, di mana sebelumnya itu cuma 4.700. Dari tahun 2015 ke 2019 ini 4.700. Sekarang kita naik menjadi 6.400. Berarti sangat signifikan gitu loh. Bagaimana sekarang kita masyarakat konstruksi ini bisa menyambut kenaikan program pemerintah ini apabila kita tidak didukung dengan salah satunya teknologi. Nah, ini outlook infrastruktur ke depan yang sudah terbagi-bagi itu bukan hanya infrastruktur, bukan hanya dalam pembangunan infrastruktur, tapi kita bisa lihat yang kolom di paling kanan bawah ini, Pak Jokowi mengharapkan akan ada unicorn baru di bidang teknologi. Dan kita bisa lihat bahwa tadi mungkin sudah disinggung juga dengan Bu Kartika bahwa penerapan teknologi pada sektor konstruksi ini termasuk salah satu yang paling lambat. Nah, kita ini sebagai masyarakat konstruksi, bagaimana kita bisa bersama-sama mewujudkan atau membuat suatu ekosistem konstruksi yang baru gitu, yang lebih efisien dengan pemanfaatan teknologi. Nah, oleh sebab itu saya akan sedikit sharing ya, teknologi seperti apa yang mungkin bisa memecahkan permasalahan yang ada. Nah, saya menciptakan suatu software yang bernama Progresi, yang mempunyai tagline Construction Simplified. Ini berangkat dari suatu semangat yang semangat di mana untuk menyimplifikasikan dunia konstruksi yang sudah ribet ini. Jadi sesuatu yang ribet itu kita sederhanakan. Nah, sebetulnya apa sih Progresi itu? Progresi itu adalah sebetulnya suatu sistem software manajemen konstruksi yang memfasilitasi ini perencanaan dan membantu monitoring proyek secara real time yang berbasis data, visual, dan analisa dengan menggunakan cloud system. Gunanya untuk apa? Yang mengukur biaya mutu waktu
dan safety dari suatu proyek tersebut. Jadi bisa kita ilustrasikan seperti gambar di layar ini, yaitu sebuah proyek manajemen yang sistemnya itu terintegrasi dalam rupa cloud system, ada gambar awalnya di sini, yang fungsinya apa? Macam-macam di dalamnya. Kita bisa assess risk, kita melakukan perencanaan, kita melakukan planning cost, kita mengontrol proyek, dan kita berkomunikasi antar stakeholder dari suatu proyek. Stakeholdernya proyek itu banyak, jadi kita fasilitasi semua dalam suatu hal yang satu wadah. Kurang lebih demikian. Keyword kami, ya kita harus efisien, kita harus akurat, cepat, dan integrated. Integrasi ini artinya data itu berbicara antara satu dengan yang lain. Lalu sebetulnya apa sih yang nilai lebihnya itu di mana? Ya karena kita sifatnya cloud system, kita mempunyai kecepatan dan akurasi dari akses informasi kepada seluruh stakeholder. Kita harapannya dengan mempunyai fitur yang dilakukan online, kita percaya bahwa internet ini sebetulnya mendekatkan satu sama lain. Kita mempercaya hal itu. Dengan adanya internet, ya kita bisa melakukan semuanya via online gitu. Mungkin ada orang juga mempertanyakan, kalau ada di lokasi yang tidak ada internet gimana? Ya nggak bisa. Karena kita harus sepakat gitu. Kita sekarang menggunakan aplikasi transportasi, pesan makanan dan lain sebagainya juga menggunakan internet gitu. Jadi kita sekarang berangkat dari suatu semangat menggunakan penggunaan internet ini mempermudah gitu. Nah, lalu kita bisa mengurangi frekuensi kunjungan ke proyek ini dari manajerial level ya. Dia bisa melihat hanya dengan menggunakan entah website atau mobile. Lalu efisiensi komunikasi tim lapangan dan kantor. Tentunya biasanya selalu ada gap ini yang di lapangan dan di kantor. Kendala yang dilihat di lapangan itu tidak dilihat oleh personel di kantor, sehingga terjadi miskomunikasi. Kadang juga bisa menimbulkan perselisihan. Nah, ini semua bisa diwadahi dalam suatu sistem yang akuntabel. Lalu audit proyek, performa proyek secara menyeluruh, itu bisa kita lihat karena semua data proyek itu terinventarisasi, dan proyek itu untuk dapat mengaudit proyek, suatu proyek itu membutuhkan data yang berulang-ulang, dilakukan proses yang berulang-ulang. Nah, dengan adanya suatu sistem yang pencatatan yang rapi dan akuntabel, dia dapat mengaudit proyek, biarlah mesin yang melakukan penghitungan tersebut. Lalu inventarisasi informasi proyek secara akuntabel dan pastinya harga yang terjangkau. Nah, ini mengenai masalah harga, itu tadi sudah saya singgung mengenai bagaimana suatu organisasi proyek itu bisa memilih teknologi yang tepat bagi organisasinya. Lalu sebetulnya kita tuh mempunyai 4 hal ini saja, yaitu melakukan suatu perencanaan, di mana kita merencanakan biaya mutu waktu melalui schedulingnya, lalu perencanaan peralatan, material, pekerja, safety, semua kita rencanakan detail. Lalu kita lakukan monitoring performa di lapangan dengan melakukan laporan harian. Sebetulnya kita sudah melakukan hal ini di misalnya di fitur chatting atau fitur chatting. Monitoring itu biasanya komunikasi antara tim lapangan, tim lapangan dengan tim kantor itu fitur chatting gitu. Nah, kita fasilitasi di fitur chatting ini kan sebetulnya bukan fitur yang tepat untuk mengelola proyek, tapi dimanfaatkan untuk mengelola proyek. Gitu. Kendalanya nanti apabila ada suatu permasalahan, ini ketumpuk chattingnya karena banyak peserta di dalam chatting tersebut. Nah, kita fasilitasi. Lalu analisa ini melakukan analisa dari perencanaan dan laporan harian. Gitu. Jadi sesuatu yang kita sudah rencanakan dan bagaimana kita memonitor proyek tersebut, kita perbandingkan seberapa banyak deviasinya. Lalu kita ambil keputusan. Lalu ada fitur diskusi juga, di mana kita bisa berkomunikasi supaya komunikasi tidak tumpang tindih, semua terekam kapan komunikasi tersebut membahas mengenai apa, di mana, oleh siapa, semua terekam dengan baik. Nah, setelah kita menggunakan progresi, apa yang kita harapkan? Ya tentunya peningkatan profit,
Kenapa? Karena kita sudah melakukan efisiensi pekerjaan di lapangan. Pemakaian jumlah material lebih efisien, pemakaian peralatan lebih efisien, tentunya diharapkan akan terjadi peningkatan profit. Penyelesaian proyek dengan jumlah pekerja yang kita manage setiap harinya, itu tentunya akan mempercepat proses penyelesaian proyek. Lalu pekerjaan sesuai dengan kualitas yang diharapkan, karena setiap kendala yang ada selalu dimonitor dan ditindaklanjuti, dan yang terakhir adalah mencapai zero accident. Itu harapan semua kita sebagai pelaksana proyek itu agar hal ini semua bisa tercapai. Lalu solusi apa yang kita tawarkan? Ya, kita melakukan pengontrolan proyek secara remote. Proyek itu juga bisa dikontrol bukan hanya satu, bukan hanya dimonitor satu proyek saja, tapi bisa bersamaan, bisa banyak proyek. Lalu sifatnya, karena sifatnya kita ini digital, pastinya kita paperless. Jadi tidak ada lagi yang namanya dokumen itu hilang. Karena semua akan masuk dalam suatu platform dan dia akan terus berada di sistem. Lalu kita juga real time, up to date information. Yang terakhir adalah kita memonitor permasalahan yang ada di lapangan melalui komunikasi yang cepat dan efisien. Secara teknologi informasi, kita cloud system dan kita simple dan intuitif. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, bahwa dalam penggunaan suatu teknologi itu jangan sampai kita lihat layar sudah banyak ini tombol-tombolnya. Jadi kita mau pakai juga sudah bingung gitu. Ini mau tekan yang mana dulu, gitu kan? Perlu pelatihan khusus. Kita buat sesimpel mungkin sesuai dengan proses workflow dari project management itu sendiri. Jadi teknologi itu menurut saya kuncinya satu, ya harus simple dan intuitif, harus mudah digunakan. Jadi nggak mungkin kita nggak bisa menggunakan teknologi. Orang teknologi itu untuk memudahkan kok jadi tambah susah, gitu kan? Lalu Excel bisa diekstrak juga Excel, supaya apabila kita ingin melakukan analisa di luar fitur yang tersedia di platform, itu juga bisa dimungkinkan. Lalu tadi saya sudah sampaikan, bisa diakses melalui iOS dan Android, lalu keamanan data proyek, dan terakhir adalah teknologi yang selalu up to date dan adaptif terhadap kebutuhan industri. Jadi poin ini adalah bahwa apa yang ada sekarang di Progress itu tidak akan menjadi produk final. Karena kita semangatnya adalah ingin ya mengimprove ya, meningkatkan kinerja produktivitas dari komunitas konstruksi ini. Tentunya kita harus mengikuti perkembangan zaman yang ada. Jadi proses bisnis antara satu organisasi dengan yang lain saja bisa berbeda, apalagi dari waktu ke waktu. Menurut saya produk IT itu tidak akan pernah berhenti sampai sekarang, dan saya memang masih membutuhkan masukan dari teman-teman semuanya untuk bisa memberikan masukan-masukan yang konstruktif untuk kita bisa terus mengembangkan. Lalu secara bisnis tentunya karena kita sangat fleksibel dan harus ekonomis, karena organisasi konstruksi ini tadi saya bilang ada kelasnya, kita semangatnya ingin meningkatkan atau menaikkan kelas konstruksi yang sifatnya UMKM, naik kelas ke sektor menengah. Kita melakukan subscription base itu sifatnya monthly, artinya tiap bulan bayar, kapanpun bisa mulai, kapanpun bisa berhenti. Karena untuk kontraktor yang level mungkin masih UMKM, ini kan belum tentu dia ada proyek dari waktu ke waktu. Jadi mungkin bulanan itu sangat tepat. Lalu kita ada free trial, lalu tentunya ada pelatihan, customer service kita juga siap, dan ada IT center. Nah, hari ini saya berkesempatan untuk bisa mempresentasikan kepada Brawijaya. Jadi kita ini di industri tentunya tidak bisa putus ya dengan institusi edukasi. Kita sifatnya komersil, namun kita tetap harus istilahnya mengkader gitu. Karena tadi sudah disampaikan Pak Kajur bahwa kedepannya itu ya kita semua ini yang masih muda-muda dan yang masih di perguruan tinggi ini yang kedepannya akan mengisi pos-pos di industri kita, di sektor konstruksi ini.
Jadi tentunya sosialisasi ke edukasi itu merupakan salah satu misi dari kita. Oke, kurang lebih demikian paparan saya. Saya akan menunjukkan sedikit demonstrasi ya, secara singkat, bukan bagaimana mengoperasikan progresi, namun supaya ada gambaran lebih holistik secara garis besar apa kapasitas dari platform kami. Oke, ini saya close dulu. Ini software kami bisa di-download di Play Store dan App Store. Nanti ada website kami, nanti akan saya tunjukkan selanjutnya. Baik, ini website kami. Semua fitur-fitur kami lengkap sudah dijelaskan di sini. Mohon maaf. Nah, ini sedikit gambaran mengenai platform kami. Nah, yang pertama adalah kita melakukan fitur perencanaan. Fitur perencanaan ini kita lakukan demikian. Ini saya buat proyek dummy, proyek percontohan saja, di mana kita melakukan suatu tahap yang paling utama adalah merencanakan proyek. Mohon maaf, agak terlambat. Jadi proyek itu sebetulnya kita melakukan sama sebetulnya perencanaan, tidak ada sesuatu yang istimewa. Kita masukkan RAB di sini, lalu kita perencanakan schedule-nya, masukkan harga, lalu kita lakukan perencanaan scheduling seperti di Microsoft Project atau di produk-produk yang lainnya. Ini nggak ada yang istimewa, tapi kita melakukan secara simple. Lalu fitur perencanaan ini yang paling penting adalah kita melakukan perencanaan secara detail. Yang kita lakukan adalah perencanaan material, peralatan, pekerja untuk masing-masing task. Jadi contohnya ini galian Strauss. Kita lakukan perencanaan material, peralatan, dan pekerja. Lalu jadi seperti apa? Jadi sebagai gambaran, dia akan terlihat seperti ini. Jadi untuk melakukan galian Strauss kita membutuhkan pasir misalnya. Kuantitinya kita masukkan, tanggal diterimanya kita, tanggal penerimaan material di lapangan kita rencanakan, terus kita lakukan itu untuk keseluruhan tas. Lalu kita lakukan perencanaan peralatan kurang lebih sama dengan material, saya skip. Lalu pekerja kita rencanakan. Pekerjaan galian Strauss direncanakan 2 hari, di mana dia membutuhkan 1 tukang, 3 pembantu tukang, dan seterusnya. Kita rencanakan setiap itemnya hingga item terakhir dari proyek. Nah, lalu setelah kita rencanakan, kita akan mempunyai suatu rekap. Ini kita mempunyai rekap material, di mana kita bisa melihat ini yang kita bisa sebut RAP, rencana anggaran proyek. Dalam kasus ini adalah material. Kita bisa lihat material kita ter-itemize ya, secara rinci apa saja seluruh material yang dibutuhkan dalam proyek, beserta dengan kuantitinya. Ini menjadi sebuah kuota atau batas maksimal kita menggunakan material pada setiap item task pada suatu proyek. Sehingga kalau misalnya kita menggunakan lebih dari ini, ya pasti kita akan tekor materialnya. Itu yang akan kita monitor setiap harinya, nanti di fitur analisa. Nanti saya pelan-pelan akan menunjukkan. Jadi dari setiap material di sini, dia akan mempunyai kumulatif di bawah sini. Ini merupakan kuantiti total dari setiap material untuk proyek ini. Nah, dia sudah mempunyai mengunci kuantitinya di sini. Lalu begitu pula dengan peralatan, dan ini saya lompat ke pekerja. Nah, pekerja ini dia juga mempunyai log atau inventarisasi setiap harinya itu dibutuhkan berapa tukang, berapa pembantu tukang.
Kalau kita melaksanakan di lapangan lebih dari ini, ya bisa jadi dia nanti akan tekor atau terlalu banyak atau terlalu sedikit. Nanti kita bisa ukur juga dengan performa di lapangan. Nah, itu fitur perencanaan. Lalu supaya tidak bingung, saya close ini, saya masuk ke fitur laporan harian. Oke. Laporan harian ini akan diisi setiap harinya. Bagaimana pelaksana kita di lapangan akan mengisi bagaimana performa proyek tersebut. Performa apa? Ya tentunya performa baik itu schedule-nya, pencapaiannya, penggunaan materialnya, peralatannya, semua akan dicatat di sini. Nah, hari ini dia mengerjakan fondasi, mulai berakhirnya tercatat, capaian hari ininya, target hariannya hingga target total semua akan terinventarisasi di sini. Ini yang akan kita bisa akses dan kita bisa isi di handphone kita dengan mudah. Lalu pemakaian material hari ini tidak ada. Penerimaan material terjadi di lapangan. Coba saya cari hari yang ada penerimaan materialnya, contohnya supaya bisa lebih enak. Nah, ini setiap material akan terinventarisasi di sini. Untuk pekerjaan beton, pekerjaan pondasi, dia membutuhkan berapa batako, berapa bendrat, berapa besi, dan seterusnya. Ini semua akan tercatat di sini. Dan dia pada saat kita mengisi, kita juga punya sensitivitas berapa penggunaan maksimal untuk pekerjaan ini. Kalau kita lebih, ya kita punya feeling berarti ini akan lebih. Kalau kurang, berarti kita save money, save cost. Begitu pula dengan cuaca. Ini semua dimonitor ini setiap hari. Dimobilisasi peralatan masuk, peralatan keluar, kita monitor setiap harinya. Cuaca, hujan, kita bisa ketahui gitu. Jangan sampai pelaksana kita di lapangan bilang produktivitas kita tidak mencapai Pak karena hujan jam berapa, itu kan kita mesti tahu. Lalu nanti didukung oleh foto. Nah, ini kebetulan tidak dimasukkan datanya, mungkin ada yang dimasukkan. Nah, ini kebetulan tidak dimasukkan. Lalu yang terakhir adalah yang paling penting setelah memasukkan perencanaan dan laporan harian, ya kita bisa lihat analisa. Di sini kita bisa lihat sebetulnya bagaimana performa proyek dibandingkan dengan indeks-indeks yang lain. Lalu yang paling penting adalah kita bisa lihat ini, bagaimana schedule kita. Apakah kita merah artinya kita terlambat, hijau, bagus hijau, berarti kita lebih cepat. Ini dimonitor setiap harinya. Lalu, cost varian ini sesuatu yang berkaitan dengan cost. Bagaimana proyek kita berperforma. Merah artinya jelek, kita minus. Hijau artinya bagus, kita plus. Gitu kan. Jadi, sebetulnya audit ini kita bisa lakukan sebetulnya. Tapi kan membutuhkan proses yang berulang-ulang. Gitu. Proses yang repetitif. Nah, untuk hal yang repetitif ini kita manfaatkan teknologi supaya dia bisa menghitung bagi kita itu otomatis. Lalu kalau misalnya mau melakukan opna mandor, dia juga bisa akan mengeluarkan kumulatifnya bobot atau persentase yang pekerjaannya sudah diselesaikan. Nah, ini akan tercatat semua. Ini proses yang berulang-ulang dilakukan, kita bisa lakukan dengan lebih mudah, gitu. Lebih cepat, tidak harus dilakukan repetitif. Lalu kita bandingkan dengan berapa banyak pekerja setiap harinya, kita perbandingkan, lalu bagaimana kesimpulan dari penerimaan material, apakah material ini didatangkan tepat waktu apa tidak, karena ini kan akan berpengaruh, bagaimana kita bisa menarget pekerja kita di lapangan itu bisa selesai on time, apabila material di lapangan aja datangnya nggak on time. Nah, kita track di sini. Setiap material untuk pekerjaan apa, tanggal berapa, datang berapa, semua akan teradministrasi di sini, gitu kan? Begitu pula dengan pemakaian material. Pemakaian material ini bisa disorting dan bisa diambil kesimpulan. Untuk setiap materialnya ini, untuk pekerjaan apa, tanggal berapa, digunakan berapa, sisa berapa, semua akan masuk di sini. Lalu bisa juga melihat kesimpulan rekap dari keseluruhan total material ini plus atau minus. Kalau hijau berarti dia
senyum kita semua. Berarti ini pemakaiannya lebih sedikit daripada yang direncanakan. Artinya ada efisiensi. Begitu pula juga dengan peralatan. Peralatan juga sifatnya sama dengan material. Kapan peralatan didatangkan, kapan peralatan ini dikembalikan. Kadang kan kita harus sewa juga alat berat. Itu semua kita harus manage dengan baik. Begitu pula dengan fitur kendala. Kendala ini akan administrasi permasalahan apa yang ada di lapangan yang harus ditindaklanjutin, karena apabila tidak, dia akan menyebabkan keterlambatan. Nah, di sini ada status open close. Kalau open ya berarti dia masih belum ditindaklanjuti. Kalau sudah selesai, dia akan mengeluarkan status close, berarti sudah ditindaklanjuti. Nah, detailnya seperti apa? Mungkin bisa dilihat lebih rinci, apa PIC-nya, bagaimana penyelesaiannya, sudah diselesaikan atau belum. Begitu pula apabila adalah kendala yang sifatnya dengan keselamatan kerja. Ini sifatnya sama, inventarisasi yang kita sudah dokumentasikan. Bagaimana tindak lanjut apabila ada suatu bahaya di suatu proyek yang dapat mengakibatkan kecelakaan kerja. Nah, ini belum ditindaklanjuti, dia merah, belum selesai. Dan yang terakhir adalah rekapitulasi cuaca. Bagaimana misalnya kita sekarang sudah memasuki musim penghujan, itu pasti akan berpengaruh dengan pencapaian kita di lapangan. Nah, ini contohnya bulan Mei ini ada hujan, kita ada pekerjaan, bagaimana dia bisa memberitahu kontraktor, owner, arsitek, kenapa kok pekerjaan itu dijustifikasi dia harus mundur dari schedule. Dan yang terakhir adalah notifikasi. Jadi apabila sesuatu yang kita rencanakan dengan apa yang kita laksanakan di proyek ini terjadi deviasi, dia akan memberikan kita notifikasi di sini. Melalui handphone juga akan keluar. Itu bagaimana tas ini laporan harian belum dimasukkan, juga dia akan memberikan notifikasi. Pekerjaan terlambat, dia kasih notifikasi. Pekerjaan material belum didatangkan atau stok menipis, harus order lagi, dia memberikan notifikasi. Begitu pula dengan peralatan. Peralatan harus dikeluarkan. Nah, ini kalau nggak dikeluarkan, nanti sewa jalan terus, kita harus bayar terus. Nah, ini harus mengingat. Begitu pula dengan pekerja apabila pekerja itu under atau over dari itu, dia akan memberikan notifikasi. Begitu pula dengan kendala yang belum ada isu yang belum ditindaklanjuti, dia akan terus setiap hari mengingatkan kita. Lalu yang terakhir adalah fitur diskusi. Diskusi ini yang tadi saya sampaikan, di mana supaya address ya, atau apabila ada suatu kendala itu tidak dimasukkan dalam fitur chatting gitu kan, nanti dia akan tidak, banyak orang yang lihat akhirnya dia jadi kelewatan gitu kan. Nah, ini kita buat status open close supaya semua tanggalnya, siapa yang mengisi, mengenai masalah apa, semua akan detail di sini. Dan bagaimana dia direspon itu semua akan terdokumentasikan dengan baik. Oke, kurang lebih fitur yang kami punya demikian. Mungkin kalau ada pertanyaan, saya bisa pertanyaan dan masukan saya bisa mulai jawab atau tampung dulu. Kurang lebih demikian, Bu Moderator. Terima kasih. Terima kasih, Pak Rian. Sangat menarik ya apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Rian. Dapat saya garis bawahi ya, bahwa memang dunia konstruksi ya, kita pada saat ini itu memang masih menghadapi banyak ya permasalahan. Nah, kehadiran inovasi-inovasi teknologi ya, platform-platform yang ada itu harapannya mampu ya menyumbang solusi dalam menjawab permasalahan-permasalahan ya yang ada di sektor jasa konstruksi. Baik, selanjutnya ya kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Bapak Ibu maupun adik-adik mahasiswa ya dapat mengajukan pertanyaan secara langsung dengan menggunakan fitur raise hand atau kemudian menuliskan ya di kolom chat. Sudah masuk di sini ada satu pertanyaan di chat ya, ada satu pertanyaan dari Bapak Martin ya, beliau adalah dosen, salah satu dosen jurusan teknik sipil. Beliau menanyakan software ya, software yang tadi sudah dipaparkan apakah berdasarkan kepada cloud
Ya, dan bagaimana dengan keamanannya, ya, keamanan data proyek. Kemudian volume yang diinput itu apakah perlu memperhitungkan waste material atau ada algoritma software yang memperhitungkan hal tersebut. Monggo Pak Rian, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Kartika. Pertanyaan dari Pak Martin ya. Software kami ini sifatnya cloud. Jadi itu tadi menggunakan fitur internet. Cloud itu kan artinya bisa diakses kapanpun, dimanapun, oleh siapapun. Nah, sambil menjawab pertanyaan ini sambil saya jawab pertanyaan mengenai keamanan. Jadi sistem kami ini mempunyai beberapa role gitu, mempunyai beberapa peran. Jadi di mana data yang bisa diakses oleh kontraktor, data yang bisa diakses oleh stakeholder, data yang bisa diakses oleh subkontraktor itu mempunyai sifat-sifat yang mempunyai batasan-batasan yang berbeda. Jadi supaya tidak bisa saling menyalahkan atau supaya tidak bisa saling mengedit antara data yang satu dengan yang lain. Keamanan data proyek ini berada pada server kami sebetulnya. Dan kita tidak sharing ini kepada pihak lain. Nah, itu nanti pada saat proyek berlangsung atau bekerja sama dengan kami, tentunya akan ada perjanjian secara kontraktual bagaimana data tersebut bisa di-keep confidential terhadap satu organisasi dengan organisasi yang lain. Gitu. Lalu mengenai cloud system tadi, itu memberikan akses kepada semua orang yang terhubung dengan internet itu baik melalui web app atau mobile app ya. Jadi bisa diakses juga melalui handphone kita, bisa di-download. Ya itu sendiri sifat cloud itu bisa diakses bukan hanya di web tapi melalui mobile, melalui handphone kita gitu. Ada di iOS maupun di Android. Lalu mengenai waste, ini mungkin arahnya ke arah RAP ya, arah rencana anggaran proyek. Jadi software kami ini, platform kami ini masih belum mengakomodasi bagaimana penghitungan RAP. Seperti yang mungkin dimaksud koefisien pada SNI ya, mungkin acuannya ya kalau kita. Masalahnya antara satu organisasi konstruksi dengan organisasi konstruksi yang lain atau kontraktor satu dengan yang lain, ini mempunyai pengalaman yang berbeda-beda sehingga koefisien antara satu organisasi dengan yang lain ini bisa berbeda berdasarkan pengalaman mereka mengerjakan proyek selama bertahun-tahun. Mereka mempunyai risk appetite ya, mempunyai risk untuk memasukkan koefisien itu sendiri-sendiri. Ada yang memasukkan waste 5%, ada yang memasukkan waste 3%, ada yang memasukkan waste 10%. Karena kan kita pada saat melakukan penawaran itu ada variabel cost cap, cost-nya itu ada batasannya gitu kan. Jadi risk appetite dari masing-masing kontraktor berbeda. Dan itemnya juga ada banyak, Pak. Jadi itemnya itu ada banyak, ada yang misalnya contohnya pemasangan keramik, pengecoran, waste pada besi, waste pada beton, itu pasti akan variabelnya berbeda-beda. Itu appetite dari masing-masing kontraktor itu berbeda-beda. Jadi kita tidak memfasilitasi hal tersebut. Namun dari RAP yang sudah dibuat secara independen itu bisa difasilitasi, dimasukkan ke platform kami untuk menghitung berapa penggunaan material maksimal dalam tas tersebut yang akan diakumulasikan nanti berapa untuk kebutuhan maksimal untuk proyek tersebut. Kurang lebih demikian, Bu Kartika. Terima kasih Pak Roland, semoga bisa menjawab. Atau Pak Martin mungkin mau menyampaikan tambahan pertanyaan, apabila ada bisa disampaikan secara langsung. Baik. Ya, sudah cukup dari Pak Martin. Berikutnya silahkan apabila ada pertanyaan dari adik-adik mahasiswa di sini. Ini ada yang ingin disampaikan kepada Pak Rian.
Belum ada ya? Ya, sambil menunggu pertanyaan yang diajukan, sangat menarik ya apa yang disampaikan Pak Rian ya. Kalau saya melihat di dalam slide yang Pak Rian paparkan, di situ ada bahasan terkait dengan room for improvement ya, dalam pemilihan teknologi, ya, pemilihan teknologi digital. Nah, di situ Pak Rian menekankan kepada kalau tidak salah scheduling ya, kemudian material. Nah, yang ingin saya tanyakan, mengapa kualitas itu tidak dimasukkan di dalam prioritas penekanan di dalam pemilihan? Gitu. Baik, akan saya jawab. Jadi terima kasih pertanyaannya Bu Kartika. Jadi saya agak sedikit mundur ke belakang. Saya mau menjelaskan mengenai filosofi teknologi yang tepat sasaran. Jadi kita ini gini, jadi kebetulan saya dulu juga berkesempatan untuk sebagai BIM engineer ya, maksudnya di USA, di Amerika. Jadi di negara maju itu ternyata orang itu sudah melakukan pemanfaatan teknologi yang sampai sedemikian rupa, yang mungkin sudah sangat jauh. Kita di sini baru mau adaptasi. Tapi pertanyaannya adalah teknologi seperti apa, gitu kan? Kita harus cari yang tepat. Jadi kalau saya menganalogikan software saya ini kan sebetulnya menyajikan bagaimana seorang kontraktor itu bisa memastikan dulu bahwa proyek mereka ini tidak telat, bisa save uang dan mengontrol kualitinya dengan baik. Jadi saya analogikan itu sebagai makanan pokok gitu. Andai kata kita makan itu ya makanan pokoknya nasi, kita masih belum berpikir pudingnya, kita masih belum berpikir dessertnya, kita belum berpikir ice creamnya seperti apa. Sedangkan permasalahannya dalam pemanfaatan teknologi, itu kan ada teknologi, kita ini masih ketergantungan dengan teknologi yang diciptakan di negara maju, di mana kita mengikuti aturan mereka, aturan mereka dengan costing mereka yang belum tentu applicable di tempat kita, sehingga itu menghambat kita juga untuk mengadaptasikan teknologi itu, karena mungkin dibatasin berapa jumlah seat ya, berapa jumlah kepalanya yang menggunakan, itu dihitung per orang, per seat, langganan per tahun dan lain sebagainya, itu sistem costingnya. Jadi kita menciptakan teknologi itu yang istilahnya makanan pokoknya dulu. Nah, kalau menyinggung mengenai masalah quality, nah jadi quality dari suatu proyek sebetulnya itu bukan hanya dilihat analoginya. Quality yang kita selama ini pahami itu mungkin hanya sebatas bagaimana kita memastikan bahwa beton yang sudah dispesifikasikan K300 ini benar K300. Nah, kalau kita berbicara masalah kualitas dari suatu proyek, sebetulnya kualitas itu bukan hanya itu gitu. Jadi kualitas yang saya pahami adalah lebih luas daripada itu. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa misal komunikasi antara satu pihak dengan pihak yang lain itu bisa berjalan dengan baik. Bagaimana kalau ada permasalahan, beton yang keropos atau beton yang tidak sesuai spek itu bisa diselesaikan dengan baik. Bagaimana administrasi apabila ada pekerjaan tambah kurang, itu bisa tersampaikan karena ada skop yang istilahnya pekerjaan yang masih harus tidak masuk di kontrak, harus diakomodir. Jadi ada nanti fitur namanya dokumen kontrol. Jadi luas kalau kita berbicara masalah quality. Namun quality yang dimakan kita berbicara masalah pembangunan sebuah infrastruktur atau gedung. Itu kita berbicara kompleks, multi kompleks. Kita nggak cuma berbicara beton yang harus diuji kualitasnya melalui tes beton. Harus dites dulu. Yaitu merupakan satu-satunya cara untuk mengetes bagaimana beton itu sesuai dengan spek. Bagaimana kita mengetes besi itu sesuai dengan apa yang kita pesan, menggunakan tes tarik, tes tegangan, regangan, dan lain sebagainya. Itu sudah ada fitur yang memfasilitasi. Namun kalau kita berbicara masalah kualitas, kan bukan hanya skop itu. Kita berjalan sesuai dengan ruang lingkup kita, bagaimana memanage proyek dengan baik. Gitu. Kita berbicara lebih holistik, lebih luas, bagaimana kita memanage proyek dengan baik.
Karena berdasarkan statistik yang tadi saya sampaikan, ternyata kolaborasi itu diskusi antara satu dengan yang lain, stakeholder dengan satu yang lain itu berkontribusi cukup lumayan signifikan gitu, 4-6%, 6-7% dari cost saving dari sebuah proyek. Jadi kita memfasilitasi di sana gitu. Dan fitur-fitur manajemen konstruksi yang lain gitu. Jadi kalau kita berbicara masalah kualitas, sekarang ada teknologi untuk survei menggunakan produk ini saya quote ya, Trimble gitu misalnya. Dia benar-benar menggunakan satellite gitu misalnya. Habis itu memasukkan ke dalam suatu theodolit kita atau total station kita. Jadi biasanya kita ngambil data dari lapangan masuk ke dalam total station. Ini kebalikannya. Kita buat dulu di software BIM, kita masukin ke total station nembak ke koordinat tersebut. Pasti akurat. Jadi nggak ada itu ceritanya kolom itu bisa bergeser 1 cm, 10 cm, atau dia mempunyai kemiringan. Ya karena semua akan ditembak menggunakan laser gitu. Ini juga termasuk kualitas. Kualitas bagaimana mengerjakan kolom itu alignment-nya bisa lurus dan tidak bergeser. Dalam kasus ini seperti itu. Itu kan kita juga berbicara kualitas. Namun dia sudah diselesaikan dengan menggunakan teknologi yang spesifik gitu kan. Nah, tapi bagaimana kita mau berinvestasi teknologi yang sudah sangat canggih itu, membutuhkan biaya yang lebih banyak itu, apabila kita untuk berkoordinasi antara satu dengan yang lain aja, kita nggak punya fiturnya, kita masih menggunakan Excel, kita masih menggunakan. Nah, itu tadi yang saya analogikan bahwa saya ini menyajikan suatu teknologi yang makanan pokok dulu gitu, yang paling utama dulu. Bagaimana sih kita memanage suatu proyek, banyak stakeholder, banyak dokumen dan lain sebagainya. Bagaimana kita mengontrol material kita? Masih sebatas itu, Bu. Jadi kurang lebih demikian jawabannya. Terima kasih Pak Rian. Di sini sudah terkumpul beberapa pertanyaan yang lain. Dan juga sudah raise hand, saya dulukan yang sudah menggunakan fitur raise hand ini ya. Yes. Mbak Holda Yustika Rahmah, silahkan untuk mengajukan pertanyaan. Ringkas ya Mbak ya. Silahkan dinyalakan kameranya. Baik, mohon maaf ini saya masih ada kendala untuk menyalakan kamera. Cuman perkenalkan saya Holda Yustika Rahmah, mahasiswa Teknik Sipil dari angkatan 2017. Saya ingin bertanya, ini kan tadi kelemahan dari aplikasi ini kan salah satunya adalah penggunaan internet ya. Nah, sedangkan yang kita tahu banyak proyek pembangunan yang ada di Indonesia yang diprioritaskan seperti proyek strategis nasional itu berada di daerah-daerah tertentu. Nah, saya cuma ingin tahu kayak sejauh ini scope dari aplikasi ini penggunaannya di bidang yang seperti apa ya Pak? Kayak spesifik proyek dan pekerjaannya kayak gitu. Mungkin demikian pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak pertanyaannya. Jadi memang namanya aplikasi kita yang berbasis cloud ini sangat, saya bilang 100% itu bertumpu pada internet. Mungkin saya tadi nggak memaparkan bagaimana ini saya bilang paralel lah sebetulnya. Paralel, saya tidak bilang bahwa proyek hanya tersentral di Jawa misalnya. Di tempat lain juga saya yakin banyak proyek strategis nasional yang terjadi pembangunan besar-besaran di mungkin Sumatera, Kalimantan, dan lain sebagainya. Dan bukan tidak mungkin juga di sana tidak seluruhnya tercover, tapi memang pemerintah kan sekarang juga sedang paralel menggencarkan infrastruktur fiber optik ini sampai mudah-mudahan tercover keseluruhan di Indonesia. Jadi pasti semua itu bertahap, Mbak. Jadi harapannya apabila infrastruktur ini sudah terselesaikan, tentunya software itu baru bisa tercover gitu. Ya tapi kalau misalnya kita bisa cover di Jawa yang sudah 100% mungkin konektivitas internetnya sudah bisa sampai ke daerah-daerah, itu juga bagus. Jadi ya pasti semuanya bertahap ya.
Jadi kebutuhan akan internet ini juga pasti dibutuhkan ke semua daerah pasti. Sekarang kalau kita misalnya lihat unicorn-unicorn yang sudah ada, startup-startup yang sudah ada, mungkin di daerah lain juga mereka volumenya tidak akan lebih besar daripada volume mereka di kota-kota besar, karena mungkin ya itu tadi kembali lagi ke masalah konektivitas internet. Tapi kan semua kan bukan kita bilang bahwa ke depan suatu daerah yang tidak punya internet ini akan menjadi semakin tidak punya internet, tapi justru kebalikannya, dia pasti akan, yang tadinya dia tidak punya, pasti ke depannya dia akan punya gitu kan. Jadi ya pasti akan bertahap. Kurang lebih demikian. Tapi yes, 100% bertumpu pada internet. Terima kasih Pak Rian, semoga bisa menjawab ya. Berikutnya pertanyaan dari Pak Indradi, beliau KPS S1. Beliau menanyakan ya kompatibilitasnya dengan software IIM dan apakah sudah ada koneksi langsung ya untuk import quantity seperti Rafid yang dapat dilanjutkan dengan Navisworks. Monggo Pak Rian. Baik, terima kasih Pak Indradi. Pertanyaannya salam kenal juga. Selama ini kontak-kontakan belum sempat ketemu, Pak. Jadi gini, tadi saya sebutkan, tadi saya juga tampilkan di layar itu ada beberapa 8 pilar ya, teknologi di sektor konstruksi itu secara garis besar lah ya, secara garis besar. Itu, jadi teknologi konstruksi ini kan banyak gitu, ada yang melekat pada hardware atau equipment, ada yang melekat pada software. Nah kalau kita berbicara software, itu juga terbagi-bagi Pak. Jadi di IM ini penekanannya adalah pada visualisasi objek 3D. Jadi filosofinya itu adalah bagaimana kita bisa memvisualisasikan sesuatu yang tidak visual. Tidak visualnya itu kan karena dia 2D, sedangkan kalau dia jadi 3D, dia bisa lebih terlihat karena kan subkonnya itu ada banyak subkontraktor, nanti koordinasi mechanical engineering, mechanical electrical plumbing fire system, MEPF ya kalau kita singkatnya, itu bisa menjadi semakin kelihatan kalau ada clashing, clash detection dan lain sebagainya. Nah itu dilakukan di Navisworks melalui, tapi kan itu fungsinya berbeda Pak dengan platform kami. Platform kami ini berbicara mengenai bagaimana kita memanage proyek itu supaya pemanfaatan material bisa lebih efisien. Bagaimana equipment kita bisa dimanfaatkan lebih singkat, lebih efisien, jumlahnya berapa, jangan sampai ada yang hilang. Lalu dia memberikan notifikasi, lalu pekerjanya itu ada berapa. Jadi koridornya itu berbeda. Sebetulnya penggunaan pemanfaatan Revit dan Navisworks ini, kan saya dulu juga kebetulan senior BIM engineer itu, ya kerjaan saya ngerjain BIM ini. Jadi budaya BIM ini mungkin kalau di Amerika ya mungkin sudah 6-7 tahun lah ya. 6-7 tahun itu setiap subkontraktor itu dulunya mungkin 10-15 tahun yang lalu itu cuma koordinasinya 2D, overlay 2D, 2D sama 2D, dia punya platform PDF editor ya, dia overlay gitu, struktur sama electrical misalnya. Kalau dia ada clashing, ya dia akan kelihatan, tapi secara 2D, secara 3D kan masih ada perbedaan elevasi kan, dia bisa clashing dan lain sebagainya. Tapi budaya ini mulai berkembang mungkin 6-7 tahun yang lalu semakin gencar. Setiap subkon sekarang bukan menyediakan 2D lagi, bukan gambar 2D lagi, tapi 3D. Nah itu baru sebagai general kontraktor, dia bisa mengumpulkan model-model, independent model dari setiap subkon dimasukkan dalam satu wadah namanya Navisworks, software-nya ini jadi federated model, integrated model. Tapi itu adaptasinya itu juga masih perlu proses itu. Itu 6 tahun yang lalu. Kita nggak tahu di Indonesia, mudah-mudahan dengan program Pak Jokowi ke depannya ya bisa semakin cepat itu kultur itu. Tapi satu hal itu yang perlu saya informasikan, memang perlu proses Pak, fase gitu. Jadi pertanyaan nomor 1, apakah platform saya ini
bisa terintegrasi dengan BIM. Kalau untuk quantity take off, Pak, di Navisworks itu sebetulnya dengan model yang ada itu dia sudah bisa melakukan quantity take off, tapi modelnya harus ada dulu, Pak. Baru dia bisa keluar berapa kuantitinya. Terintegrasi Panitia pasti nggak bisa. membantu Ya. terkait layar. Oh ya. Monggo dilanjutkan, Pak Rian. Kalau terintegrasi karena fungsinya berbeda pasti nggak bisa, Pak. Nggak ada yang bisa diintegrasikan karena satunya berbicara mengenai 3D, satunya berbicara mengenai pengelolaan proyek. Tapi pertanyaan saya, khususnya kalau saya lihat data statistik itu kan sebetulnya jumlah kontraktor di Indonesia itu mungkin sekitar 120.000 atau 150.000 gitu. Ini data statistik. Yang memanfaatkan produk untuk mengelola proyek konstruksi itu yang kecil-kecil menengah, Pak, yang jumlahnya banyak gitu. Sehingga kita mempersiapkan platform yang mungkin bisa harapannya menaikkan kelas mereka gitu, Pak. Jadi dari yang kapasitasnya kecil dia bisa menjadi menengah dengan memanfaatkan. Karena ini produk yang tadi itu makanan pokok ya, istilahnya pasti dibutuhkan. Sebelum dia berinvestasi ke BIM yang rupiahnya itu pasti lebih tinggi, pasti dia berinvestasi ke sesuatu yang lebih pasti gitu untuk mengelola proyek. Karena untuk bisa benar-benar memanfaatkan BIM secara 100% utility itu ya itu tadi harus membangun kultur bahwa semua nanti kalau general kontraktor doang yang mempunyai semangat BIM tapi tidak didukung oleh subkon yang lain, ya BIM ini nggak bisa koordinasi karena siapa yang akan memodelkan dari subkon 3D ini? Jadi kurang lebih demikian, Pak, paparan saya, jawaban saya. Terima kasih, Pak Rian. Ya, memang membangun kultur ini penting ya. Baik, berikutnya ada pertanyaan dari Pak Martin kembali. Beliau menanyakan apakah software tersebut sudah memfasilitasi reporting, ya, artinya untuk daily, weekly, and monthly report, apa sudah bisa langsung dicetak, dan format reportingnya ya, apakah bisa di-customize, karena pada faktanya di Indonesia masih belum bisa 100% paperless. Monggo, Pak Rian. Jawabannya yes, bisa. Ini kan pertanyaannya apakah daily, weekly, monthly. Sebetulnya gini, kita idealnya kita itu reportingnya itu daily. Makanya fiturnya adalah daily report alias laporan harian. Harus dimasukkan tiap hari. Nah, tapi sepengalaman saya setelah berkeliling-keliling, itu kan kemampuan setiap organisasi antara satu yang lain itu kan berbeda-beda. Mungkin untuk kontraktor yang mempunyai karyawan 20 orang mempunyai cukup resource untuk bisa memasukkan laporan harian setiap harinya. Tapi mungkin kontraktor yang mempunyai resource cuma 10 karyawan misalnya, dia bisa memasukkan setiap 3 hari atau setiap 2 hari. Bisa nggak? Bisa. Memasukkan setiap 3 hari. Masukkan satu minggu sekali, ya bisa. Tapi kan kita bisa lihat bahwa semakin sering data itu dimasukkan, tentunya data itu semakin akurat, tapi dimungkinkan, bisa. Laporannya mau daily, weekly, monthly bisa. Jadi bisa diekstrak nanti secara bisa menggunakan Excel atau dari fitur dari kita pun secara bawaannya by default itu sudah bisa. Daily, weekly, monthly. Nah, sebelum ada pertanyaan ini saya mungkin sedikit informasikan bahwa lalu kalau gitu siapa yang akan mengoperasikan? Nah, inilah salah satunya kita sosialisasi ke institusi. Jadi kadang saya lihat perusahaan itu melihat value dan mereka senang hati gitu untuk menggunakan dan lihat ada value-nya gitu untuk menggunakan software ini. Namun kadang kendalanya itu berada pada resources. Aduh, siapa yang bakal mengisi ini setiap hari gitu. Nah, kalau saya menawarkan mungkin dengan adanya seseorang atau mungkin mahasiswa adik-adik Brawijaya nih ke depannya sudah mempunyai skill untuk mengisi, ya dia akan khusus menjadi project administrator yang menghubungkan orang di lapangan dengan orang di kantor, bisa mengelola multiple project, bukan hanya memasukkan laporan harian dari satu proyek, tapi bisa banyak proyek.
Jadi resources ini yang kita sediakan gitu. Jadi di samping kita memang melatih memberikan pelatihan bagaimana mengoperasikan kepada perusahaan, tapi alangkah lebih baik apabila dari awal itu adik-adik mahasiswa ini kedepannya sudah mempunyai skill set tersebut, gitu. Sudah mempunyai skill set tersebut sehingga pada saat dia lulus dia pasti akan dibutuhkan di industri, pasti akan industri ini membutuhkan sebetulnya seseorang yang mempunyai skill untuk merencanakan, berpikir secara sistematis dan mempunyai sensitivitas untuk mengelola atau untuk mengoperasikan teknologi juga. Kurang lebih demikian. Terima kasih Pak Rian. Silahkan apabila Bapak Ibu dosen masih ada pertanyaan yang ingin diajukan, termasuk adik-adik. Apabila ada yang bertanya, masih memiliki beberapa waktu di sini. Sambil menunggu yang lain, gitu ya. Tadi Pak Rian sudah menjelaskan terkait dengan pentingnya kultur ya, digitalisasi ini. Ya. Menurut Pak Rian bagaimana ya mewujudkan tumbuhnya kultur ya di jasa konstruksi ini, mengingat seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa dari Kementerian PUPR menyampaikan bahwa memang cukup lambat ya adopsi digitalisasi ini di ranah jasa konstruksi. Baik, gini Bu, jadi kita nggak perlu terlalu berkecil hati, karena sebetulnya menurut saya, pengalaman saya, fenomena pengaplikasian teknologi yang cukup lambat itu sebetulnya bukan hanya terjadi di Indonesia. Jadi di negara maju pun itu awal-awalnya juga nggak mudah gitu. Namanya juga mengubah kultur. Apalagi kita bicaranya konstruksi. Konstruksi ini memang industri yang secara sejarah di dunia manapun statistik itu menunjukkan bahwa paling lambat gitu memang untuk beradaptasi. Tapi kan berhubung kita ini kedepannya mempunyai rencana untuk pengembangan infrastruktur, penambahan anggaran yang tadi 4.000 menjadi 6.000 sekian triliun itu, berarti kan ada peluang nih sebetulnya. Ada harapan di mana kebutuhan ini akan meningkat gitu loh ke depannya. Walaupun kita sekarang COVID ya, tapi menurut saya ke depan ini pasti akan arahnya ke demikian gitu loh. Jadi kita ini dari mula-mula dari awal-awal cepat-cepatlah kita ini harus mempunyai kesadaran bahwa teknologi ini penting untuk kita lakukan. Kita mau implementasi teknologi yang seperti apa? Kadang kita juga ketergantungan dengan teknologi negara-negara maju. Karena mereka yang sampai sekarang mempunyai kemampuan untuk membuat yang, ya mereka sudah puluhan tahun mendevelop software tersebut. Kita tidak mempunyai istilahnya produk kita sendiri. Gitu. Nah, itu satu. Lalu pertanyaan Bu Kartika, bagaimana kita adaptasi? Yaitu tadi, kita harus sepakat dulu Bu, menurut saya, bahwa teknologi ini memudahkan kita. Tapi kan mohon maaf nih, kalau misalnya mungkin ada pekerja kita atau manajerial kita di lapangan yang mungkin sudah lebih senior merasa, aku biasa bekerja dengan cara demikian. Kalau mau mengubah, itu kan perlu proses, Bu, perlu waktu gitu bagi mereka. Mungkin mereka juga merasa ini sesuatu yang baru, untuk implementasinya juga nggak secepat itu gitu. Nah, akan lebih baik apabila kita ini mensosialisasikan juga kepada adik-adik mahasiswa gitu. Nah, ini yang kita persiapkan gitu. Bagaimana industri kedepannya arahnya kemana, kita sama-sama sudah pelajari bersama. Pak Menteri menyampaikan seperti apa, kita sudah tahu bagaimana arah kedepannya itu bakal seperti apa, ya tinggal kita dari diri kita sendiri, bagaimana kita mempersiapkan supaya kita ini bisa mempersiapkan diri untuk bisa melek gitu terhadap teknologi dan bagaimana manfaatnya kita bisa mempercepat proses produktivitas lah, meningkatkan efisiensi kita gitu. Nah, ini saya sebagai salah satu
seseorang yang berkeinginan untuk melihat industri kita ke depannya semakin maju gitu, semakin seperti yang dulu saya pernah alami di negara maju. Kurang lebih sih demikian, Bu. Terima kasih Pak Rian. Silahkan, apakah ada pertanyaan lagi? Saya lihat tadi yang banyak bertanya para dosen ya. Ini ada satu pertanyaan. Saya Bu Kartika. Oh, ya, Pak Eko. Beliau adalah salah satu dosen ya. juga di jurusan teknik sipil. Silahkan Pak Eko. Ya, selamat siang Pak Rian. Mohon maaf tadi saya agak keluar sebentar. Barangkali pertanyaan saya agak ahistoris ya. Mungkin pengalaman dari Pak Rian tentang desain di negara maju, di luar negeri, berkaitan dengan penggunaan data, misalnya data yang sangat lokal ya, misalnya data tanah dan sebagainya. Karena kan kalau kita hanya berbasis menggunakan database dalam menggunakan data dalam desain, sebenarnya kalau dari SNI kan tidak diperbolehkan. Karena ada beberapa data yang memang harus diambil di lokasi. Walaupun sebenarnya kan di beberapa software itu sebenarnya kan ada data tipikal yang dipakai untuk melakukan desain. Nah, ini yang kadang-kadang menjadi dalam tanda petik hambatan pada saat kita akan meningkatkan produktivitas misalnya. Karena kan kita kan sebenarnya dengan algoritma tertentu sebenarnya bisa dapat data tipikal itu dengan penelitian. Cuma kan ada sifat dari yang unik dari tanah itu kan dia natural product ya, yang kemudian dia lebih kompleks. Nah, kalau di luar negeri itu mungkin gimana Pak Rian? Apakah kemudian bisa diakomodir ya desain yang menggunakan data tipikal yang asalnya dari database? Karena sebenarnya sempat juga dulu waktu saya jadi mahasiswa S2 sempat ada kejadian perusahaan Singapura itu dia pakai perusahaan lokal begitu berusaha membeli data-data tanah di hampir semua lab di perguruan tinggi, walaupun secara etika sebenarnya nggak pas ya. Ternyata data-data lab itu kemudian dipakai diupdate di Singapura yang sekarang dijual di software itu. Cuma itu sih artinya sebenarnya bisa saja database itu diambil dari data lokal gitu, walaupun cara memperolehnya kita tidak tahu. Nah, mungkin itu barangkali ada masukan dari Mas Rian. Terima kasih. Silakan Pak Rian. Terima kasih Pak Eko pertanyaannya. Kalau ini saya bagi dua Pak, jawabnya dari dua sisi. Jadi dari aspek teknologi dan dari aspek tanah ya. Kalau tanah kebetulan saya kan expertnya, saya dulu struktural Pak, saya nggak di tanah. Tapi dimungkinkan untuk penggunaan database itu kan nanti ujung-ujungnya ke big data dan lain sebagainya. Bagaimana seorang bisa mengambil keputusan dari suatu kelompok data yang banyak diregresi atau diambil kesimpulan. Tapi kan kembali lagi Pak, itu kan situasional. Sama halnya seperti tadi saya sempat menyinggung mengenai yang paling mudah aja koefisien di SNI mengenai estimasi. Itu kan risk appetite antara satu orang dengan orang yang lain itu berbeda. Jadi kadang gini, orang itu kepingin ingin mengurangi repetisi dalam melakukan penghitungan dengan memanfaatkan teknologi. Karena mereka sudah tahu pattern-nya itu akan ngitungnya berulang-ulang seperti begini. Datanya juga kurang lebih mungkin sama. Tapi saya termasuk orang yang tidak sependapat bahwa seluruh pengambilan keputusan itu memang harus semuanya itu harus otomasi lah. Tidak semua itu applicable memang bisa otomasi, tidak semua applicable. Ya akhirnya terjadi konflik itu tadi. Tapi secara sistem kan memang apabila kita tidak mempunyai data awal, itu by system atau by software dia disediakan data by default. Data by default ini kan diambil dari data-data lokal yang tadi Pak Eko sebutkan, data-data yang dimasukkan ke dalam software. Di program-program estimasi di Amerika pun juga ada beberapa koefisien yang sudah digunakan bertahun-tahun dan mempunyai akurasi mungkin 80, 90, 70 sampai 80% akurat. Tapi kan masih ada yang 20%, Pak. Iya, iya. Persen ini apakah applicable? Apakah orang setiap kontraktor dengan
keputusan independennya dia sendiri, dia bisa memutuskan bahwa dia oke atau tidak oke dengan data yang sudah disediakan oleh platform. Jadi menurut saya nggak tahu Pak, ada software yang hubungannya dengan tanah yang menggunakan data by default, yang dimana itu merupakan kesimpulan dari puluhan tahun atau tahunan praktek di lapangan sehingga dia bisa menggunakan angka tertentu. Saya masih belum mengetahui, tapi dimungkinkan Pak. Kalau di expert saya yang di bidang manajemen konstruksi itu ada Pak, software-software seperti manajemen konstruksi yang menggunakan koefisien. Misalnya nih Pak ya, pengecoran beton 1 kubik misalnya, pengecoran beton 1 kubik menggunakan koefisien 1.1. Jadi untuk mengecor beton 1 kubik, ternyata koefisiennya itu bukan 1 Pak, 1.1. 1.1 kan berarti ada 10% waste. Apakah 10% waste ini akan berlaku untuk kontraktor yang lebih besar? Ya kontraktor lebih besar, mungkin nilai kontraknya lebih besar, dia bisa mentoleransi bukan 1.1, tapi 1.07. Tapi untuk kontraktor yang lebih kecil, dia menggunakan 1.15 misalnya. Nah ini risk appetite berbeda-beda, tapi sistem mungkin menyediakan 1.1 yang bisa diterima oleh pasar. Ya kita nggak tahu ya. Nanti ya, jadi makanya menurut saya sih data itu penting, kita bisa ekstrapolasi data points untuk mengambil keputusan. Tapi ya bisa juga sih Pak dimasukkan ke dalam suatu sistem menjadi acuan. Itu beberapa memang saya beberapa kali keliling memang tanya sama saya, loh ini RAP kok kenapa saya yang harus memasukkan, kenapa kok koefisiennya tidak bisa disiapkan by kita? Ya karena itu tadi Pak, karena tidak bisa digeneralisasi antara satu dengan yang lain. Menurut saya. Cuma kalau misalnya mengenai masalah tanah, saya kurang familiar Pak, apakah ada data atau angka yang bisa dipakai sebagai acuan berdasarkan pelaksanaan di lapangan selama bertahun-tahun gitu Pak. Kurang lebih demikian Pak. Tapi di negara maju ada Pak yang mungkin di software lain ya Pak ya, bukan di tanah. Saya nggak bisa jawab juga, saya nggak menggunakan aplikasi yang berhubungan dengan mungkin tes tanah atau yang penyelidikan tanah. Itu saya belum pernah tahu Pak, saya masih belum bisa menjawab itu Pak. Ya, terima kasih Mas Rian. Ya. Berikutnya ada pertanyaan dari Mas Rafniar Kunaifi. Mas Rafniar ini angkatan 2017, ingin menanyakan terkait dengan software, apakah volume pekerjaan setiap bulan yang digunakan untuk penagihan per bulan dapat langsung terhitung, serta apakah dapat di-convert ke Excel? Jawabannya iya, bisa. Jadi bukan hanya tiap bulan, tiap hari bisa. Karena kan laporan hariannya setiap hari. Jadi selama orang di lapangan itu memasukkan datanya setiap hari, ya dia akan mendapatkan update tiap hari. Kalau kontraktornya ini mampunya masukkan tiap 3 hari sekali, bisa apa enggak? Bisa, ya datanya tiap 3 hari sekali. Asal syaratnya satu, data yang dimasukkan adalah data yang akurat. Bagaimana cara memasukkan data akurat? Ya tentunya dia harus bisa sense gitu. Karena kita masukkan data itu bukan misalnya progres, itu bukan 20%, 30%. Kita nggak main persentase, kita harus masukkannya itu volume. 15 meter persegi. Jelas gitu, 15 meter persegi itu terdiri dari pasangan dinding berapa as, tinggi berapa, lebar berapa. Jadi dia pada saat masukkan dia mikir dulu. Sebisa mungkin harus akurat. Kalau data yang dimasukkan akurat, ya dia pasti akan menghasilkan data yang akurat. Periodenya tergantung seberapa mampu dia masukkan. Kalau dia mempunyai resources yang memasukkan tiap hari, monggo silakan. Dia akan mendapatkan hasil opnamnya itu bukan setiap kali dia mau nagih atau setiap 1 bulan sekali atau 2 minggu sekali, setiap kali opnam mandor, bukan. Setiap hari pun dia juga akan mendapatkan informasi yang update. Nah, itulah pemanfaatan teknologi yang sangat efisien karena penghitungan itu sudah dilakukan otomatis oleh sistem. Kita nggak perlu melakukan audit itu, memasukkan datanya setiap hari, namun mengauditnya tidak perlu setiap hari. Kurang lebih demikian. Bisa di-convert ke Excel? Bisa. Jadi semua kita convertible to Excel. Tadi saya sampaikan bahwa apabila mau dilakukan analisa di luar data yang kita sajikan di platform, bisa. Excel-nya diekspor, lalu tinggal ditambahkan kolom atau ditambahkan lain-lain untuk data yang diekstrak dari platform kita. Kurang lebih demikian.
Baik, silakan. Apa masih ada pertanyaan dari adik-adik mahasiswa? Saya lihat belum ada pertanyaan lagi. Di chat juga belum ada. Tapi kalau sudah tidak ada lagi ya pertanyaan, saya tutup untuk sesi tanya jawab ini ya. Memang sangat menarik apa yang disampaikan Pak Rian ya. Di pikiran saya juga banyak ya tadi pertanyaan. Tapi memang karena keterbatasan waktu, sudah cukup dari apa yang disampaikan Pak Rian tadi dan memang sangat-sangat menarik. Dapat saya garis bawahi di sini bahwa memang kalau kita bicara kehadiran ya teknologi digital itu harapannya mampu berkontribusi dalam menyelesaikan ya permasalahan yang masih ada di dunia konstruksi ini. Jadi adanya ini ya platform ya atau inovasi-inovasi teknologi yang baru, software tadi yang sudah dipaparkan itu juga harapannya dapat memberikan manfaat ya dari sisi efektivitas, produktivitas maupun sebagainya. Apalagi saat ini kita mulai memasuki era industri 4.0 yang mana perlu ada percepatan transformasi ya ke digitalisasi di ranah sektor konstruksi. Namun memang transformasi tadi seperti yang disampaikan Pak Rian perlu gitu ya, perlu adanya dukungan ya dari adanya kesadaran, culture gitu ya, budaya digitalisasi di sektor konstruksi Indonesia sehingga industri konstruksi ini dapat segera catch up ya, mengejar ketertinggalannya, mengadopsi teknologi digital dan kemudian terakselerasi ya dalam pemanfaatan teknologi digital di ranah sektor konstruksi. Demikian Bapak Ibu sekalian dan adik-adik mahasiswa, saya atas nama jurusan mengucapkan terima kasih kepada Pak Rian Sutanto yang sudah memberikan banyak ilmu, sharing kepada kami semua, ya, khususnya kepada adik-adik di sini. Semoga memberikan kemanfaatan ya bagi kita semua. Saya juga mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama saya menjadi moderator di dalam sesi ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sedikit bisa? Monggo silakan Pak Rian. Saya juga terima kasih Ibu Kartika dan Pak Kajur, Pak Sekjur, dan semua dosen dan jajarannya. Terima kasih saya sudah diberikan kesempatan untuk bisa sharing mengenai teknologi konstruksi. Kalau mau dikonkretkan juga bisa Bu, nanti kita support dalam hal pelatihan dalam bentuk apapun ke depannya Bu. Jadi kita menarik sekali. Ya, kita support universitas-universitas untuk bisa sama-sama berkolaborasi sebagai mempercepat peran kita di dunia konstruksi ini supaya kedepannya bisa lebih maju dan sukses Bu. Kurang lebih demikian Bu. Baik, terima kasih ya, semoga terrealisir tadi ya, sehingga kolaborasi jadi meningkatkan, mewujudkan culture ini segera terwujud. Terima kasih.